Bab 213. Pintu tertutup. Tuan Muda Longman. Mendengar ini, Sangguan Yunqing juga sedikit bersemangat. Dia berpikir siapa yang begitu memaksa dan berani tinggal di rumah besar Zijin nomor 1 ini dengan megah. Tanpa diduga, ternyata itu dia. Dia telah mendengar tentang tindakan heroik Tuan Muda Longman dari pembantunya Tang Feiyan sebelumnya. Di usianya yang begitu muda, ia menjadi pemimpin muda organisasi bawah tanah nomor 1 di Daxia. Dengan raungan yang keras, dia memukul mundur 3.000 anggota elit pasukan Spike Gurun Barat. Bahkan Xie Tianlang, dewa perang di Gurun Barat, terpaksa memotong lengannya. Dan kekuatannya kemungkinan besar akan sekuat Wu Hou. Seorang wanita seperti Sangguan Yunqing begitu luar biasa sehingga dia secara alami tidak akan memperhatikan pria biasa. Sangat sedikit orang yang bisa menarik perhatiannya. Dan dia adalah Mu Qiang. Jadi pria yang menarik perhatiannya harus lebih kuat dari dirinya sendiri. Dan dia harus menjadi pahlawan yang berdiri tegak. Dan Tuan Muda Longman sungguh luar biasa. Tanpa diduga, kami mendapat kesempatan untuk bertemu begitu cepat. Nona, mau pergi kemana? Tang Feiyan bertanya sambil melihat ke arah Sangguan Yunqing yang berbalik dan naik gunung. Pergi dan kunjungi dia, segera. Sangguan Yunqing tiba di depan gerbang mewah berlapis emas Zijin nomor 1. Merasakan harapan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Dong dong dong, Di dalam rumah, Qin Feng, yang mendengar ketukan di pintu, datang ke pintu. Dia tidak membuka pintu terlebih dahulu. Sebaliknya, dia melihat keluar melalui lubang intip pintu. Saya melihat kecantikan yang menakjubkan berdiri di luar pintu. Mengenakan pakaian mewah dan dengan temperamen dingin. Seolah-olah dia adalah peri 9 hari tingkat tinggi. Kenapa dia, Qin Feng, yang sekilas mengenalinya, mengerutkan kening dengan curiga. Sebelumnya, dia telah menjelaskan di depan Sangguan Yunqing bahwa dia tidak tertarik padanya dan secara terbuka mengusulkan untuk memutuskan pertunangan. Di klub Yun Xiao, dia juga tidak menunjukkan dukungan kepada Tang Feiyan, pembantu Sangguan Yunqing. Mungkinkah perkataannya menyinggung wanita ini lagi? Jadi masalah datang ke rumahmu. Tepat ketika Qin Feng ragu apakah akan membuka pintu, suara indah Sangguan Yunqing terdengar melalui pintu. Tuan Muda Longman, permisi. Apakah Anda di sana? Saya, putri tertua dari keluarga Sangguan di ibu kota Kekaisaran. Dan saya juga tinggal di Villa Gunung Ungu. Saya di sini untuk memberi penghormatan. Petik 2. Tanda tanya. Tuan Muda Longman. Setelah mendengar ini, Qin Feng sepertinya memahami sesuatu. Ternyata wanita ini mendengar kabar tentang Tuan Muda Longman pindah ke Zijin nomor 1 dari suatu tempat. Jadi dia datang mengunjunginya pada larut malam. Yang lebih kebetulan lagi adalah wanita ini benar-benar tinggal di sini. Ahem, Qin Feng tidak membuka pintu. Terbatuk ringan, mengubah nada suaranya, dan bertanya padanya melalui pintu. Ada apa? Petik 2. Saya pernah mendengar cerita Anda memaksa 3.000 orang kembali dengan raungan. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Saya ingin tahu apakah saya bisa bertemu dengan Anda. Petik 2. Qin Feng mendengus dingin dari pintu jauhnya. Menghadapinya, dia tampak dingin, sombong dan tidak terjangkau. Menghina. Seolah-olah dia adalah peri yang tidak bisa dihujat dan disentuh oleh manusia. Namun menghadapi pahlawan muda seperti Tuan Muda Gerbang Naga, dia berinisiatif untuk mengunjunginya. Tampaknya bagi wanita seperti Sangguan Yunqing, hanya pria yang lebih kuat darinya yang bisa menjalankan tugasnya dan menaatinya. Namun, meski hanya dipisahkan oleh sebuah pintu, aku khawatir wanita ini masih belum mengetahui bahwa Tuan Muda Longman, yang ingin dia kunjungi sekarang sebenarnya adalah tunangan yang selama ini dia anggap remeh. Bukan. Qin Feng mengetahuinya dengan baik dan tidak menunjukkannya. Tapi dia tidak membuka pintu. Sudah larut malam. Silakan kembali lagi di lain hari. Namun, Sangguan Yunqing jelas tidak ingin menyerah begitu saja. Dan melanjutkan, Tuan Muda Longman, saya benar-benar ingin mengunjungi Anda. Apakah Anda belum istirahat? Dan, aku juga ingin bersaing denganmu dalam seni bela diri. Maaf, tapi sebelum dia selesai berbicara,
Qin Feng memotongnya dengan nada dingin. Saya tetangga Anda. Tapi saya bukan rekan tanding Anda. Jika Anda ingin berkompetisi dalam seni bela diri, cari orang lain. Dan berjalanlah perlahan tanpa mengantarnya pergi. Perintah untuk memecatnya. Retak. Tiba-tiba, semua lampu cemerlang di Villa Zijin nomor 1 padam dalam sekejap. Di luar pintu, Sangguan Yunqing memandangi villa gelap di depannya dan ditolak. Ekspresinya menjadi sedikit halus. Dia sedikit putus asa, sedikit malu dan marah, dan bahkan sedikit berharap. Emosi campur aduk. Kalau dipikir-pikir, dia, Sangguan Yunqing, adalah putri tertua dari keluarga Sangguan di ibu kota kekaisaran. Dia adalah wanita kaya, dan di usia muda, dia sudah setengah Wuhou. Dalam hal keterampilan catur, kini bahkan master catur hanya bisa bersaing dengannya secara setara atau seri. Terlebih lagi, dia masih memiliki keterampilan medis yang tiada taraf, dan 10 dokter tua di istana berlomba-lomba untuk menjadi tuannya. Gadis cantik surga, tak tertandingi. Apalagi dia juga terkenal sebagai wanita tercantik di Imperial Capital. Pada hari kerja, ribuan anak kaya dan berkuasa di ibu kota kekaisaran ingin berlutut dan menjilat abu sepatunya. Tapi dia tidak pernah memandangnya. Namun dia tidak menyangka hari ini dia akan ditolak di depan seorang pria. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam keputusasaan, Sangguan Yunqing hanya bisa meninggalkan nomor telepon dan menunggu kontak dengan penuh harap. Dalam perjalanan kembali ke villa, Tang Feiyan masih merasa tertekan dan merasa kasihan padanya. Tuan muda Longmen ini agak terlalu sombong. Nona, Anda merendahkan diri untuk berkunjung secara langsung. Tapi dia bahkan tidak membuka pintu. Dia sangat bodoh. Hebat tentang dia. Petik 2. Sangguan Yunqing tidak mengatakan apa-apa. Meski ditolak seperti ini malam ini memang membuatnya sedikit marah dan frustasi. Hal itu justru membangkitkan keinginannya untuk menaklukkan. Dia tidak akan peduli jika Tuan Muda Longmen menyukainya seperti yang dilakukan pria kaya lainnya. Tapi Tuan Muda Longmen ini memiliki kepribadian lebih dari yang dia kira. Dan itu cukup mengagumkan. Itu saja, pahlawan menghargai pahlawan. Apalagi karena kita sekarang bertetangga. Pasti ada kesempatan untuk bertemu. Keesokan harinya, Sangguan Yunqing memerintahkan Tang Feiyan pergi ke rumah Yun. Pagi-pagi sekali, dia menerima telepon dari Yun Feiyang, tuan muda dari keluarga Yun di Dijing, mengatakan bahwa dia telah mengagumi keterampilan medisnya yang luar biasa sejak lama dan ingin memintanya untuk merawat kakeknya, Tuan Yun. Tuan Nian Yun adalah pria sia yang besar, jadi dia tentu ingin menghadiahinya. Setengah jam kemudian, dia sampai di rumah Yun. Tuan muda Yun Feiyang secara pribadi menyambutnya dan menyuruhnya menyelamatkan kakeknya. Dia melihat Tuan Yun di tempat tidur, dan segera menemukan bahwa pecahan peluru di tubuh Tuan Yun telah memperburuk kondisi jantungnya dan hidupnya dalam bahaya. Jika operasi dilakukan, kemungkinan kematiannya kecil dan banyak kesialan. Bahkan dia tidak berani melakukannya dengan mudah. Ambillah. Hanya ada satu cara. Petik 2. Apa yang bisa kita lakukan? Yun Feiyang dan yang lainnya segera bertanya. Kecuali kamu menemukan santo medis legendaris. Bab 214 saya bisa menyembuhkannya. Namun setelah mendengar jawaban ini, Yun Feiyang dan seluruh anggota keluarga Yun terdiam. Tentu saja para medical science mengetahuinya. Dikabarkan bahwa medical science memiliki seni penciptaan yang dapat menghancurkan orang mati, daging dan tulang. Dengan keterampilan magisnya yang tak tertandingi yang melampaui hidup dan mati, ia menjadi terkenal dan mengejutkan seluruh komunitas medis di Gritsia. Dia adalah legenda dan misteri. Jika ahli pengobatan yang hebat dapat diundang untuk mengambil tindakan, Tuan Yun pasti akan pulih. Sangat disayangkan, ahli medis telah menghilang selama bertahun-tahun. Tidak ada berita sama sekali. Dia menghilang ke dunia dan tidak ada yang bisa menemukannya. Jika benar seperti yang dikatakan Sangguan Yunqing, tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali ahli medis yang dapat menyembuhkan Tuan Yun. Saya khawatir Tuan Yun tidak ada harapan. Memikirkan hal ini, ekspresi seluruh anggota keluarga Yun menjadi sedih. Awan keputusasaan menyelimuti wajah semua orang. Saat ini,
Tuan Yun di ranjang rumah sakit berbicara. Jangan sedih. Sepanjang hidupku, aku telah bertempur di medan syuro, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan membela keluarga dan negaraku. Hidupku cukup indah dan mulia, bertahan sampai sekarang. Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan ini. Tetapi ketika dia mengatakannya, keluarga Yun merasa lebih buruk, dan beberapa bahkan tersedak dan menangis. Hei, Sangguan Yunqing tidak berdaya, bagaimanapun. Meski ia dikenal sebagai dokter wanita terkuat di generasi muda, ia tidak maha kuasa. Perpisahan. Dalam suasana sedih, Sangguan Yunqing pergi bersama Tang Feiyan. Begitu dia pergi, Yunya kembali ke rumah Yun. Orang yang duduk di dalam mobil adalah Qin Feng. Titik titik titik. Kami di sini. Yunya secara pribadi membukakan pintu untuk Qin Feng dan membawanya ke rumah keluarga Yun. Sejak awal penyakitnya, kakek terbaring di tempat tidur. Selama periode ini, dia juga mengunjungi banyak dokter terkenal. Tetapi bahkan tabib istana mengatakan dia tidak berdaya. Tuan Qin, semuanya terserah Anda. Petik 2. Feng mengangguk. Saya akan menunggu sampai saya melihat kondisi kakekmu. Segera, keduanya memasuki kamar Tuan Li dan bertemu dengan sekelompok anggota keluarga Yun di kamar. Semua orang tampak sedih, dan ada pula yang menyeka air mata. Yunya bertanya pada Yun Fei yang dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, ada apa denganmu? Jangan sebutkan itu, Yun Fei yang berkata dengan putus asa. Baru saja, aku mengundang Sangguan Yunqing, wanita tercantik di Kekaisaran Kapital. Bagi kakek sedang mengobati penyakitnya. Dan dia adalah wanita berbakat di bidang medis ibu kota Kekaisaran. Saya tidak menyangka bahkan dia mengatakan dia tidak dapat menyembuhkan penyakit kakek saya. Untuk memperpanjang hidupku selama 3 bulan. Beberapa bulan kemudian, hei. Mendengar ini, Qin Feng mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Tanpa diduga, wanita itu sudah datang lebih dulu. Namun dia tidak muncul. Siapa ini? Segera, Yun Fei yang melihat Qin Feng yang mengikuti Yunya dan bertanya. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Yunya segera memperkenalkan. Ini Tuan Qin. Saya bertemu dengannya di klub Yun Xiao tadi malam. Dia memiliki keterampilan medis dan cukup mampu. Apa? Setelah mendengar ini, Yun Fei yang mengerutkan kening dan menyipitkan matanya untuk melihat Qin Feng. Seolah dia tidak mempercayainya. Kakak. Kamu hanya main-main. Orang ini masih sangat muda. Seberapa bagus keterampilan medisnya. Lagi pula, latar belakangnya tidak diketahui. Dan dia tidak diketahui serta tidak dapat dipercaya. Jika sesuatu terjadi pada kakek, siapa akankah untuk mengambil tanggung jawab? Yun Fei yang menanyai Qin Feng. Bahkan dengan sedikit nada menghina dalam kata-katanya. Qin Feng tidak marah. Dia memandang Yun Fei yang sejenak dan tiba-tiba berkata, Tuan Muda Yun, kan? Jika saya tidak salah, Anda pasti merasa sakit dari waktu ke waktu. Apalagi di hari hujan seperti hari ini, sakitnya makin tak tertahankan kan? Apa? Begitu dia selesai berbicara, Yun Fei yang terkejut, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Ia suka berlatih pencaksilat sejak ia masih kecil. Namun ia sedikit bersemangat untuk sukses dan berlatih pencaksilat yang sangat berbahaya bagi tubuh dan berbahaya. Akibatnya, banyak korban luka dan akar penyebab penyakit. Anak ini benar-benar melihat sekali dan mengatakan sesuatu. Sebelum dia bisa bereaksi, Qin Feng tiba-tiba mengeluarkan jarum perak dan menjentikkannya dengan ujung jarinya. Hus, hus, hus. Beberapa jarum perak menembus udara. Secara akurat menembus poin utama Yun Fei yang. Berani, apa yang kamu lakukan? Sialan. Beraninya kamu melakukan sesuatu pada tuan muda. Beraninya kamu. Petik 2 titik 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 petik 2. Sekelompok anggota keluarga Yun sangat marah Qin Feng satu demi satu. Dan bahkan ingin mengambil tindakan. Tunggu, tiba-tiba. Yun Fei yang berseru, tidak sakit lagi. Hah, tubuhku tidak sakit sama sekali. Tanda tanya. Mendengar ini, semua orang di ruangan itu terkejut. Ini terlalu menakjubkan, bukan? Apa latar belakang orang ini? Sekarang, bolehkah saya mentraktir Tuan Yun?
Qin Feng memandang semua orang dan bertanya dengan ringan. Ya, Yun Fei yang melihat kekuatan Qin Feng. Dan sikapnya segera menjadi hormat. Tuan Qin, keahlian Anda luar biasa. Jika Anda dapat menyembuhkan kakek saya, apapun yang Anda inginkan, keluarga Yun saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Syaratnya terserah kamu. Ayo. Selanjutnya, Qin Feng memeriksa Tuan Yun. Situasinya memang sangat sulit. Jika bukan karena ramuan yang diresepkan oleh wanita dari Sangguan Yunqing itu untuk memperpanjang hidupnya selama 3 bulan. Untuk saat ini, sulit untuk mengatakan apakah Tuan Yun dapat bertahan lebih dari 3 hingga 5 hari. Qin Feng langsung membuat pernyataan. Tuan Yun, situasi Anda tidak optimis. Jika Anda ingin sembuh total, pecahan peluru di sebelah hati Anda harus disingkirkan. Hei, Tuan Yun menghela nafas. Tentu saja aku tahu. Tapi ini tidak bisa dilakukan sama sekali. Belum lagi itu sangat berbahaya. Aku lebih tua. Dan jika ada sedikit perbedaan, aku akan mati lebih cepat. Petik 2. Qin Feng mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia kantor Sangguan Yunqing. Saya, Qin Feng, dapat melakukan apapun yang tidak dapat saya lakukan. Petik 2 tanda tanya. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh keluarga Yun di ruangan itu terkejut. Tuan Yun menjadi lebih bersemangat dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Anak muda, apakah Anda serius tentang ini? Itu benar sekali. Feng menjelaskan. Ini tidak hanya membutuhkan keterampilan medis, juga budidaya seni bela diri. Menggabungkan pengobatan dengan seni bela diri. Dan menggabungkan pengobatan dengan seni bela diri. Petik 2 titik. Desir. 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 Dengan jentikan jarinya, jarum perak menembus banyak titik akupuntur Yun Lao seperti bunga yang bertebaran. Setelah itu, Qin Feng melangkah maju dan bertarung, menggunakan energi internalnya yang dalam. Bang! Sebuah telapak tangan mengenai rompi Tuan Yun. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Phoenix Heavenly Jue, dan 9 dantian yang mengejutkan di tubuhnya beroperasi pada saat yang sama. Postur ini benar-benar tidak pernah terdengar dan tidak terlihat, dan membuat semua orang yang hadir berseru dengan takjub. Sekarang, tiba-tiba, pecahan peluru terlempar keluar, menusuk jantung Tuan Yun. Berlumuran darah, hidup tergantung pada seutas benang. Saat kritis telah tiba. Pada saat kritis, Qin Feng berteriak dengan keras. Jarum Tai, tangan Bodhisattva. Bahkan Raja Neraka harus menggoyangkannya 3 kali. Saya, Qin Feng, ada di sini hari ini. Bahkan jika Raja Neraka datang, jangan cobalah merebut siapapun dari tanganku. Bab 215. Pedang patah misterius. Ya Tuhan, melihat adegan tragis darah muncrat di dada Tuan Yun, semua penonton menjadi pucat karena ngeri. Yang penakut berteriak ketakutan, sedangkan yang berani tidak berani melihat. Dan ekspresi Tuan Yun tiba-tiba menjadi sakit. Wajahnya pucat. Dia berkeringat seperti hujan. Dan seluruh tubuhnya gemetar seperti sekam. Sebelumnya, semua dokter terkenal mengatakan bahwa menghilangkan pecahan peluru di jantungnya akan mudah. Tapi apakah dia bisa bertahan setelah itu adalah pertanyaan terbesar. Sekarang, tibalah langkah paling kritis. Tetapi pada saat kritis ini, Qin Feng, setelah jarum ilahi Tai, kemudian menggunakan keterampilan medis tertinggi yang indah dan misterius. Tangan Bodhisattva, ini juga diajarkan kepadanya oleh gurunya, Tuan Long, di penjara. Ini adalah keahlian unik Tuan Long. Jari-jari Qin Feng dibungkus dengan lapisan energi internal yang hangat, dan dia hanya menyentuh ringan luka di dada Tuan Yun. Hal yang luar biasa terjadi. Luka yang masih berlumuran darah sedetik yang lalu tampak seperti telah dijahit dengan puluhan jahitan. Lukanya sembuh seketika, dan cipratan darah segera berhenti. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada bekas luka kecil pun yang tersisa. Sepertinya dia tidak pernah terluka. Keterampilan luar biasa. Wow, saat ini, seluruh penonton menjadi gila. Semua orang sangat terkejut dengan keajaiban luar biasa dan suci Qin Feng. Dan hati mereka dipenuhi gelombang besar. Sangat menakjubkan. Keterampilan medis pemuda ini sungguh luar biasa. Tidak, ini bukan keajaiban. Menurutku,
Ini hanyalah keajaiban. Di bawah pengawasan semua orang, pemuda ini menggunakan tangan ilahinya yang mencapai surga untuk secara pribadi melakukan keajaiban yang mengejutkan bagi semua orang yang hadir. Oke, Qin Feng menyingkirkan jarum perak itu, menghela napas lega, dan berkata, Tuan Yun, pecahan peluru telah dikeluarkan. Hula, anggota keluarga Yun di ruangan sekitar segera berkumpul. Kakak dan adik Yunya dan Yun Fei yang bahkan lebih gembira dan bertanya dengan penuh semangat. Kakek, bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang tidak nyaman? Petik 2, petik 2. Oke, Tuan Yun menyentuh dadanya. Dengan ekspresi yang sangat luar biasa di wajah lamanya tidak sakit sama sekali. Saya merasa rileks sekarang. Keterampilan pemuda ini sungguh luar biasa. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut lagi. Astaga, untuk menyembuhkan orang tua itu, mereka telah menghabiskan banyak uang dan mengundang begitu banyak dokter terkenal untuk mendiagnosis dan merawatnya. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan sekarang, bahkan Sangguan Yunxing, Putri Tianjiao, tidak dapat berbuat apa-apa. Implikasinya adalah satu-satunya orang di dunia yang dapat menyembuhkan orang tua itu adalah orang suci medis. Tanpa diduga, pemuda itu menyembuhkan lelaki tua itu begitu dia mengambil tindakan. Bukankah ini berarti meskipun usianya masih muda, kekuatannya sudah sebanding dengan ahli medis legendaris? Karena terkejut, semua orang memandang Qin Feng dengan heran, dengan gelombang besar di hati mereka. Terima kasih Tuan Yun. Tiba-tiba Tuan Yun yang telah terbaring di tempat tidur dan sekarat selama beberapa bulan, tiba-tiba bangun dari tempat tidur dengan sekuat tenaga. Dia mendatangi Qin Feng, membungkuk dalam-dalam, memberi hormat di tempat, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus dan khusyuk. Tuan muda masih sangat muda, tetapi keterampilan medis Anda sangat luar biasa. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan punya waktu beberapa bulan lagi untuk hidup. Anda adalah penyelamat saya. Kamu mau remunerasi? Petik 2, petik 2. Tidak perlu. Qin Feng berkata, Tuan Yun adalah menteri Daxia dan seorang pahlawan tua. Anda terluka saat membela rumah dan negara Anda. Saya juga mengagumi kebijaksanaan Anda sejak lama. Saya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Anda. Itu benar. Lupakan hadiahnya. Setelah mendengar ini, Tuan Yun tidak hanya berterima kasih kepada Qin Feng, tetapi juga menunjukkan sedikit lebih banyak penghargaan dan kekaguman. Orang yang sangat berbakat dengan keterampilan unik, tetapi dia juga memiliki hati yang baik. Tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan. Bakat seperti itu sungguh langka. Oke, Tuan Yun berkata lagi, seorang jenius seperti Anda yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan tentu saja tidak kekurangan uang. Tapi saya vulgar. Baiklah. Silakan datang ke paviliun harta karun keluarga Yun saya. Ada beberapa hal-hal kecil di dalamnya. Itu suatu hal. Jika kamu punya kesempatan, ambil saja. Ini keinginanku. Kamu tidak boleh menolaknya lagi. Menolak kebaikan dan antusiasme Tuan Yun. Qin Feng setuju. Segera, Tuan Yun membawa Qin Feng ke paviliun harta karun keluarga Yun. Di paviliun harta karun, ada harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Barang antik langka, dan rangkaian yang mempesona. Masing-masing bernilai mahal. Apakah ada senjata? Segera, Qin Feng melihat sejumlah besar senjata. Pedang, senjata, pentungan, kapak, kait dan garpu. 18 jenis senjata tersedia di sini. Ya, Tuan Yun berkata sambil tersenyum. Saya telah berada di medan perang sepanjang hidup saya. Dan ini adalah piala saya di medan perang. Tiba-tiba, matanya tertarik pada sesuatu. Itu adalah pedang patah. Hanya sebagian dari pedang patah yang tersisa. Dan gagang serta perlengkapannya sudah primitif dan agak rusak. Sekilas terlihat seperti potongan besi tua. Tapi Qin Feng merasa ada aura yang sangat menakutkan di pedang patah ini. Bahkan lebih luar biasa dari pedang langit merah miliknya. Ini, melihat Qin Feng menatap pedang yang patah itu, Tuan Yun menjelaskan dengan santai. Pedang ini adalah piala yang saya dapatkan dari perbendaharaan mereka setelah saya menyerbu ibu kota Istana Kamar Merah. Pedang patah.
Itu ditempatkan di urutan teratas daftar pemujaan oleh keluarga kerajaan Istana Kamar Merah. Tetapi mereka tidak tahu makna mendalamnya. Petik 2 petik 2 titik 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 petik 2. Yun tua. Bolehkah aku berpisah dengan ini pedang patah kuno? Tanya Qin Feng. Dia tidak peduli pada banyak harta karun. Tetapi hanya kekuatan misterius pada pedang patah yang menarik perhatiannya. Tentu saja, Tuan Yun langsung setuju. Selama Anda mau, Anda boleh menerimanya. Tapi saya punya permintaan tanpa ampun. Rekan-rekan lama saya juga telah berjuang sepanjang hidup mereka dan jatuh sakit. Jika Tuan Xiao adalah yang terbaik, bersedia. Aku ingin kamu mentraktir mereka juga. Itu mudah. Qin Feng setuju. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan keluarga Yun. Kembali ke Zijinwan. Melihat punggungnya, Tuan Yun hanya bisa menghela nafas. Anak laki-laki ini sama sekali bukan apa-apa. Dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Kemudian dia berkata kepada cucunya, Xiaoya, pemuda ini luar biasa. Kamu harus membangun hubungan baik dengannya akan sangat bermanfaat bagi keluarga Yun di masa depan. Saya mengerti. Kakek. Yun ya menyetujui. Malam itu, keluarga Yun mengadakan perjamuan untuk merayakan kesembuhan Tuan Yun. Yun Fei yang juga menelepon Sangguan Yunqing dan mengundangnya untuk datang dan makan malam sebagai ucapan terima kasih. Apa? Setelah mendengar berita itu, Sangguan Yunqing terkejut dan bertanya dengan tidak percaya. Tuan Yun telah pulih. Mungkinkah Anda benar-benar telah menemukan medical sign? Itu anak muda. Adikku. Dia bukan orang suci medis. Tapi dia sebanding dengan orang suci. Bab 216 Sangguan Yunqing terkejut. Sangguan Yunqing sangat terkejut saat mendengar ini. Dia melihat situasi Tuan Yun dengan matanya sendiri. Bahkan dia, seorang wanita medis yang berbakat, tidak berdaya. Bahkan dengan ramuannya, dia hanya bisa memperpanjang umur Tuan Yun paling lama 3 bulan. Kecuali ahli medis datang sendiri, tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi saya tidak pernah menyangka akan ada pemuda dengan kemampuan sebaik ahli medis legendaris. Tidak, ini benar-benar mustahil. Setelah menutup telepon, hati Sangguan Yunqing tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, dia tidak mempercayainya. Dia segera meminta pembantunya Tang Feiyan untuk mengemudi dan bergegas ke rumah di Jingyun untuk jamuan makan malam itu, untuk memverifikasinya sendiri. Segera, Sangguan Yunqing bertemu dengan Tuan Yun. Setelah mendapat izin, dia dengan cermat memeriksa tubuh Tuan Yun. Namun terkejut saat mengetahui bahwa pecahan peluru di hati Tuan Yun memang hilang. Yang lebih mengejutkannya adalah tidak ada bekas luka di tubuh Tuan Yun. Ya Tuhan, jarum ilahi Tai, tangan bodhisattva. Sangguan Yunqing terkejut. Anda tidak mungkin salah. Jarum ilahi Eteri menstabilkan 8 meridian dan jantung luar biasa Tuan Yun. Kemudian menggunakan kekuatan internalnya yang dalam untuk mengeluarkan pecahan peluru, dan akhirnya menggunakan tangan bodhisattva untuk memperbaiki lukanya. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa membayangkan cara lain untuk membuatnya begitu indah tanpa bekas. Tahukah Anda, dalam komunitas medis Daxia, ada 3 jarum ajaib yang hebat. 9 jarum dao surgawi, Guigu 13 jarum. Dan jarum ilahi Tai. Di antara mereka, jarum ilahi Tai adalah yang paling misterius, indah, dan tidak dapat diprediksi. Dia memiliki salah satu dari 9 jarum surga, yang sudah sangat luar biasa. Cukup untuk memungkinkan dia bercita-cita menjadi yang teratas dalam dunia medis di Daxia dan menjadi putri surga di usia muda. Tanpa diduga, jarum terkuat dari 3 jarum, jarum ilahi Tai, telah muncul kembali. Lebih penting lagi, jarum ilahi Tai ini adalah keahlian unik dari santo medis legendaris. Ini juga berarti bahwa pemuda yang merawat Tuan Yun adalah keturunan dari orang suci medis. Keterampilan medisnya jauh lebih unggul darinya. Siapa itu? Sangguan Yunqing menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya kepada Tuan Yun. Tuan Yun, apakah Anda tahu nama pemuda yang menyembuhkan Anda? Santo, jika dia tahu namanya, dia bisa menemukannya. Ini, saya juga tidak tahu. Tuan Yun menggelengkan kepalanya.
Pria muda itu sangat misterius dan tidak meninggalkan namanya. Jika memungkinkan, dia sangat ingin bertemu orang itu. Temui sosok legendaris dalam bidang kedokteran. Murid dari Sage Medis. Sayang sekali, saat ini. Tang Feiyan berkata. Saya pernah mendengarnya. Mungkin. Orang itu. Kemudian. Tang Feiyan menjelaskan kepadanya. Nona. Anda mengasingkan diri beberapa bulan yang lalu. Jadi Anda mungkin belum mengetahuinya. Sebelumnya, ada seorang dokter misterius di kota Donghai yang muncul entah dari mana dan lajang dengan sendirinya mengalahkan delegasi Amerika. Selamatkan pengobatan tradisional Tiongkok Daxia. Saya mendengar bahwa yang dia gunakan saat itu adalah akupuntur ilahi Tai. Delegasi Amerika dikalahkan secara menyedihkan. Setelah mendengar ini, hati Sangguan Yunqing sedikit bergetar. Untuk saat ini, mau tak mau aku merasakan kerinduan. Keinginan untuk bertemu satu sama lain menjadi semakin kuat. Jadi, dia bertanya lagi kepada Tuan Yun. Tuan Yun, tahukah Anda di mana penerus ahli pengobatan itu sekarang? Tuan Yun memikirkannya sejenak dan menjawab. Saya mendengar cucu perempuan saya berbicara tentang pria kecil itu. Di mana dia tinggal sekarang? Di Zijinno. 1. Boom. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh halus Sangguan Yunqing bergetar, menunjukkan ekspresi kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zijin nomor 1. Bukankah itu kediaman Tuan Muda Longman? Mungkinkah Tuan Muda Longman adalah penerus dari Medical Saint? Untuk sesaat, Sangguan Yunqing sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia adalah gadis manis surga, ahli dalam pengobatan dan seni bela diri, dan selalu bangga pada dirinya sendiri. Faktanya, tidak peduli dalam hal pengalaman hidup, kekuatan, atau reputasi, dia telah menghancurkan semua teman-temannya. Dia punya modal yang bisa dibanggakan. Namun, dalam hal seni bela diri, dia tidak sebaik Tuan Muda Longman. Dan dalam hal pengobatan, dia tidak sebaik penerus dari Medical Saint. Siapa sangka orang yang tertinggal jauh di dua bidang ini ternyata adalah orang yang sama. Saat ini, Sangguan Yunqing benar-benar bingung. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dengan bakatnya yang luar biasa, dia tidak pernah gagal. Segalanya berjalan lancar dan sukses besar. Dia adalah eksistensi seperti dewa yang tak tertandingi di mata banyak teman. Ini adalah sejarah pertumbuhannya yang gemilang. Namun kini, untuk pertama kalinya, rasa percaya dirinya terasa frustasi. Tapi di saat yang sama, dia menjadi semakin penasaran dengan Tuan Muda misterius Longman. Pengobatan dan seni bela diri yang luar biasa. Apalagi setiap aspek harus lebih unggul dari kejeniusannya. Jika dia meremehkan semua pelamar saat ini, Tuan Muda Longman ini adalah satu-satunya pengecualian. Pria seperti itu layak untuknya. Sayangnya dia pergi ke Villa Zijin nomor 1 sebelumnya dan ditolak. Tuan Muda misterius Longman adalah orang yang aneh dan tak tertandingi dalam mistiknya, dan menjauhkan orang lain darinya sejauh ribuan mil. Sangat unik. Psikologi wanita sungguh aneh. Saya tidak suka jika dikirimkan ke rumah saya dengan mudah. Semakin sedikit yang bisa Anda dapatkan, semakin banyak yang Anda inginkan. Pada saat ini, obsesi langka dan keinginan untuk menaklukkan melonjak ke dalam hati Sangguan Yunqing. Seolah-olah dia diam-diam telah menetapkan suatu tujuan di dalam hatinya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Muda Longman yang luar biasa yang membuatnya mengagumi dan bahkan mengaguminya adalah tunangan yang dia benci. Qin Feng. Larut malam. Tendang, tendang, tendang. Sangguan Yunqing kembali ke Zijin Villa dan sampai ke gerbang Zijin nomor 1 lagi. Dia tidak bisa menahannya. Malam ini, dia harus melihat seperti apa Tuan Muda misterius Longman, yang seni bela diri dan keterampilan medisnya lebih unggul darinya. Wanita paling berbakat dan berbakat di ibu kota kekaisaran. Dia mengangkat tangannya dan hendak mengetuk pintu. Tapi tiba-tiba dia merasa gugup. Sekarang, boom, 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 boom. Tiba-tiba, 4 aura menakutkan muncul di kabut malam yang gelap di belakangnya. Setiap langkah adalah setengah langkah yang menakutkan menuju alam Wuhou. Hus, hus, hus. Segera setelah itu, 4 sosok hitam keluar dari kabut. Ada 10 orang.
Semuanya orang asing dengan rambut pirang dan mata biru. Seperti serigala dan harimau. Pembunuh. Pengunjungnya tidak baik. Sangguan Yunqing. Aku akhirnya menemukanmu. Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri. Raungan menggelegar bergema di puncak gunung. Apa? Tubuh halus Sangguan Yunqing bergetar. Dan hatinya terkejut. 4 wuhou setengah langkah. Dia tidak menyangka keempat musuh yang menakutkan dan kuat ini tiba-tiba muncul begitu saja. Siapa kamu? Dia segera menjadi waspada. Mengerutkan kening. Dan memandang keempat pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu mendengus dan memarahi dengan tegas. Dasar jalang. Kamu melakukan kejahatan besar tanpa menyadarinya. Beberapa tuan yang kamu bunuh di luar negeri sebelumnya adalah bawahan Kaisar Kegelapan. Akan membiarkanmu membayar dengan darah. Bab 217 4 Raja Surgawi. Apa? Sangguan Yunqing tercengang. Luar negeri. Setelah mendengar keempat pembunuh berbaju hitam mengatakan ini, dia sepertinya samar-samar mengingat sesuatu. Dia memang pernah bepergian ke luar negeri beberapa waktu sebelumnya. Dia pergi ke sebuah pulau pada waktu itu. Dan dia menerima keramah-tamahan yang hangat dari penduduk pulau setempat dan diperlakukan sebagai tamu. Namun suatu malam, selusin speedboat tiba-tiba berlabuh di pantai. Dan ratusan pembunuh misterius menyerang desa di malam hari. Saling membunuh demi harta leluhur di pulau itu. Sangguan Yunqing melihat kematian tragis penduduk pulau dan menjadi marah. Jadi dia mengambil tindakan untuk membunuh ratusan pembunuh. Tanpa diduga, orang-orang itu adalah orang-orang Kaisar Kegelapan. Dan dia benar-benar memprovokasi iblis legendaris. Dikatakan bahwa Kaisar Kegelapan sangat kejam sehingga sulit untuk dijelaskan. Dan dia telah melakukan kejahatan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia benar-benar membangun Pulau Alcatraz di luar negeri dan membesarkan banyak pembunuh bayaran dan organisasi tentara bayaran. Kekuatannya yang menakutkan bahkan dapat menumbangkan rezim sebuah negara kecil. Mengenai Kaisar Kegelapan, namanya tabu di dunia. Gelap, dingin, berdarah dingin, dan misterius. Namanya yang menakutkan cukup membuat orang berubah pikiran dan menjadi ketakutan saat mendengar beritanya. Sangat sedikit orang yang tahu. Bahkan dia, yang merupakan putri seorang pejabat berkuasa, secara tidak sengaja mendengarnya di pesta teh yang diadakan oleh para tetuanya. Pelacur bau. Pada saat ini, pria kulit hitam kurus terkemuka berkata dengan tatapan tegas, kamu telah memprovokasi Kaisar Kegelapan kami. Dimanapun kamu berada di dunia ini, kamu tidak akan bisa lolos dari kejaran kami. Petik 2. Hari ini, kami para monster darah kelompok pembunuh akan meratapimu. Petik 2. Kelompok pembunuh monster darah. Sangguan Yunqing kembali terkejut saat mendengar nama ini. Saya mendengar bahwa ada kelompok pembunuh di luar negeri dengan hanya 4 orang. Tetapi semuanya adalah tingkat budidaya wuhou setengah langkah. Raja Serigala Hitam, Raja Elang, Raja Hiu Darah, Raja Singa Gila. Keempat orang ini akan bekerja untuk siapapun yang memberi lebih banyak uang. Dan metode mereka sangat kejam. Seorang pria terkenal Jepang dibunuh di jalan. Menteri Kerajaan Elang meninggal secara tragis di istana. Keluarga seorang jenderal Amerika dibakar di dalam mobil. Bahkan ada zona perang yang kacau di mana 30.000 panglima perang yang berperalatan lengkap dibantai. Dengan mayat berserakan di lapangan dan aliran darah. Yang dapat menentukan hasil perang. Satu demi satu. Di balik setiap peristiwa internasional besar dalam 10 tahun terakhir, ada sosok Blood Beast Mercenary Group yang penuh dosa dan kejam. Sangguan Yunqing tidak pernah menyangka bahwa sekelompok 4 pembunuh yang begitu menakutkan akan datang untuk membunuhnya suatu hari nanti. Kaisar Kegelapan sebenarnya mempercayakanmu untuk datang jauh-jauh mencariku. Sungguh usaha yang sangat besar. Sangguan Yunqing mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Ini bukan komisi. Raja Serigala Hitam kurus berkata dengan dingin. Sekarang, kelompok pembunuh binatang darah kita telah direkrut sebagai bawahan oleh Kaisar Kegelapan. Dan kita merasa terhormat menjadi 4 Raja Surgawi di bawah komandonya. Menyinggung Kaisar Kegelapan akan menyebabkan kematian. Pergilah ke neraka. Begitu dia selesai berbicara,
di bawah kepemimpinan Raja Serigala Hitam. Keempatnya berubah menjadi bayangan. Seperti serigala dan harimau. Pembunuh. Dalam sekejap, dia membunuh Sangguan Yunqing. Mereka semua adalah kultivator Wuhou setengah level. Dan sekarang mereka semua mengerahkan kekuatan mereka, menciptakan badai berdarah yang mengerikan. Dalam sekejap, butiran keringat halus muncul di dahi Sangguan Yunqing. Dan dia berada di bawah tekanan besar. Meskipun dia adalah wanita tertua dari keluarga Sangguan, dia adalah wanita cantik yang terkenal di ibu kota kekaisaran. Dalam hal pencapaian seni bela diri, dia telah mencapai setengah tahap Wuhou, dan fondasinya sangat kokoh. Jika dipilih, dia yakin dia bisa mengalahkan salah satu pembunuh monster berdarah itu. 1 lawan 2. Meski dia dikalahkan, dia masih bisa melarikan diri. Tapi dengan 1 lawan 4, dan 4 master berdarah dingin yang berada di level Wuhou yang sama dengannya. Ini benar-benar mustahil. Jika di rumah Sangguan, akan ada ahli dari klan yang membantu. Sayang sekali ini adalah Villa Gunung Ungu, dan tidak ada penolong kecuali dirinya sendiri. Tanpa waktu untuk bereaksi, anggota kelompok pembunuh binatang darah menyerang dalam sekejap. Mereka berempat datang ke sini untuk membunuh orang, dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Mereka mengepung Sangguan Yunqing dari 4 arah, dan semuanya mati. Boom, 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 boom. Serangan yang intensif dan dahsyat itu seperti hujan badai yang mematikan dan angin kencang. Sangguan Yunqing berjuang sangat keras dan terjebak di tengah pusaran air yang berbahaya. Dia benar-benar tertekan dan hanya bisa bertahan. Tapi melihatnya, saya tidak bisa menahannya lagi. 2 tinju bukanlah tandingan 4 tangan. Dia sendirian menghadapi 4 master dengan tingkat kultivasi yang sama. Dan dia harus waspada setiap saat terhadap serangan diam-diam yang mematikan dari belakang. Jadi dia dipukuli habis-habisan. Adegan ini sangat berbahaya. Pergilah ke neraka. Jalang. Tiba-tiba, saat Sangguan Yunqing sedang bertarung keras dengan Raja Lang Langit, Raja Hiu Darah, dan Raja Singa Gila, Raja Serigala Hitam tiba-tiba mengeluarkan belati tajam. Dia mengambil langkah cepat dan bergegas ke belakang Sangguan Yunqing seperti hantu. Matanya tajam dan daya dorongnya tajam. Tidak bagus. Sangguan Yunqing terkejut, dan hatinya tenggelam ke dasar. Dia ingin berbalik dan melawan. Tetapi 3 tuan di depannya tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Dan mereka bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dalam sekejap, cahaya dingin yang menakutkan dari belati Raja Serigala Hitam hendak menembus hati Sangguan Yunqing. Hanya dengan melihatnya, dia akan mati. Pada saat kritis ini, tiba-tiba, suara seperti guntur dari 9 langit datang dari Zijinno. 1. Keluar. Itu hanya satu kata, tapi penuh dengan niat membunuh, seperti guntur. Pada saat yang sama, gelombang suara yang tak terlihat namun menakutkan melonjak dengan dahsyat seperti gelombang dahsyat yang menghantam pantai. Tidak bagus. 4 raja surgawi tertangkap basah, seolah-olah mereka diserang oleh kekuatan Tuhan. Mereka terkejut di tempat dan lubang mereka berdarah, dan semuanya terluka parah. Itu dia. Sangguan Yunqing tiba-tiba berbalik, merasa sangat bersemangat. Dia melihat rumah besar di belakangnya. Hatinya gelisah. Tanpa diduga, Tuan Muda misterius Longman ini ada di rumah dan bersedia membantu. Pada awalnya, Tuan Muda Longman hanya berkata, "Pergi," dan memaksa kembali 3.000 pasukan elit tentara Serigala Fang. Hari ini, raungan lain melukai kelompok pembunuh binatang darah. Sungguh energi batin yang dalam. Sungguh kekuatan yang kuat. Pada saat yang sama, 4 raja surgawi merasa ngeri. Mereka melihat Zijin Villa nomor 1 dan terkejut. Meski kaget dengan kekuatan lawan, ia tetap tak mau melewatkan kesempatan emas tersebut. Hei, siapa kamu? Kami adalah 4 raja surgawi di bawah Kaisar Kegelapan. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak, Anda akan terbakar dan mati tanpa tubuh. Petik 2. Petik 2. Ancaman sengit bergema. Villa Gunung Ungu. Di Zijin nomor 1. Semuanya sunyi.
Empat Raja Langit mengira orang-orang di villa ini takut dengan nama Kaisar Kegelapan dan tidak berani ikut campur dalam urusan mereka sendiri. Orang ini tidak berani ikut campur lagi. Bunuh dia. Raja Serigala Hitam mengertakkan gigi dan menyerang Sangguan Yunqing lagi untuk mengambil nyawanya. Sekarang, Hoa, sosok tinggi dan agung, membawa hembusan angin kencang, muncul di depan Sangguan Yunqing. Ini seperti dewa yang turun ke bumi. Bab 218, Pembantaian. Angka ini tidak lain adalah Qin Feng. Dia tidak mengungkapkan identitasnya, tapi mengenakan topeng emas untuk menyembunyikan wajahnya. Berdiri tegak dan tidak bergerak, namun memancarkan aura pria misterius dan berkuasa. Boom! Pada saat yang sama, Raja Serigala Hitam sudah bergegas mendekat, menatap Qin Feng dengan cahaya kejam di matanya. Sialan, karena kamu bersikeras ikut campur dalam urusan orang lain, aku akan membunuhmu juga. Setelah mengatakan itu, Raja Serigala Hitam memegang belati di tangannya dan menusuk dada Qin Feng dengan cahaya dingin yang tajam. Semut, di balik topeng emas. Mata Qin Feng menjadi gelap, dan kekuatannya tiba-tiba muncul. Hoa, menghadapi pukulan ganas dari Raja Serigala Hitam. Dia mengambil tiang angki di antara jari-jarinya dan menusuknya seperti anak panah yang tajam. Retak, hanya suara retakan yang terdengar. Belati di tangan Raja Serigala Hitam tiba-tiba dipotong oleh jari Qin Feng. Apa? Raja Serigala Hitam merasa ngeri. Dia langsung gugup. Ngeri. Dan hampir tidak bisa dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Sebelum dia selesai berbicara, Qin Feng mencengkeram leher Raja Serigala Hitam. Kelima jarinya seperti tang yang kuat. Raja Serigala Hitam langsung tersedak. Matanya ngeri dan dia berjuang mati-matian. Tetapi dia tidak bisa lepas dari belenggu yang fatal. Saat berikutnya, 5 jari Qin Feng tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Retak, suara patah tulang membuat orang mati rasa. Leher Raja Serigala Hitam dipelintir secara dominan oleh Qin Feng di tempat sampai patah. Plop, dia melemparkan tubuh itu ke samping dengan santai. Metodenya yang tajam dan mendominasi serta auranya yang tenang semudah meremas semut sampai mati. Adegan ini mengejutkan. Mata Sangguan Yunqing berbinar, melihat sosok mulia dan agung di depannya. Dia merasa seperti seorang pahlawan yang berdiri tegak dan tegak. Misterius dan tak tertandingi. Dia juga terkejut bahwa Raja Serigala Hitam ini adalah master dari kelompok pembunuh binatang darah, dengan setengah level dari Raja Bela Diri. Tanpa diduga, Tuan Muda Longman membunuhnya hanya dengan satu pukulan, seperti meremas semut hingga mati. Tidak ada keraguan bahwa kultivasi pria ini tidak terduga dan dia pasti berada di ranah martial markis. Setelah menyaksikan kematian tragis Raja Serigala Hitam, 3 Raja Surgawi yang tersisa juga terkejut dan merasakan gelombang besar di hati mereka. Raja Serigala Hitam dicekik sampai mati sebelum dia bisa bertahan dalam satu gerakan pun. Saudaraku, sialan, beraninya kamu membunuh saudara. Aku ingin nyawamu. Mereka bertiga sedih dan marah, dengan niat membunuh. Tapi mereka juga mengerti bahwa anak laki-laki di depan mereka yang bisa dengan mudah membunuh Raja Serigala Hitam dalam sekejap bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Akibatnya, mereka bertiga berusaha keras, mengeluarkan obat rahasia terlarang dari tangan mereka, dan meminumnya tanpa ragu-ragu. Boom, boom, boom. Setelah meminum obat terlarang yang misterius, ketiga Raja Surgawi meledak dengan keberanian yang sangat kuat seperti pertolongan ilahi. Otot-ototnya berkembang berkeping-keping, seperti akar pohon tua. Matanya berubah merah, dan aura pembunuhnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Ayo bersama-sama. Pertama potong anak ini menjadi beberapa bagian dan balas dendam pada kakak laki-lakiku. Lalu bunuh perempuan jalang ini dan kembali bekerja. 3 Raja Surgawi itu seperti 3 binatang yang tidak rasional, menyerang ke arah Qin Feng dengan ganas. Dengan restu dari pengobatan rahasia, kekuatan mereka menjadi lebih kuat. Gerakannya sangat ganas dan kekuatannya menakutkan. Tuan Muda Longman, harap berhati-hati. Pada saat ini, Sangguan Yunqing dilindungi di belakang Qin Feng, seperti seorang putri bangsawan yang dijaga oleh seorang ksatria. Tapi dia tetap mengingatkannya,
Hatinya berdebar. Meskipun dia tahu betapa kuatnya Tuan Muda Gerbang Naga di depannya, obat rahasia terlarang yang misterius ini telah sangat meningkatkan fisik dan budidaya tiga raja surgawi dan jelas tidak mudah untuk dihadapi. Menghadapi tiga tuan yang kuat dan kejam ini, siapapun pasti ketakutan setengah mati. Namun, Qin Feng masih dingin dan sombong. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dadanya tinggi, sekuat naga, dan memancarkan aura kuat yang tak tergoyahkan seperti gunung. Di balik topeng emas, sepasang mata dingin hanya bisa mencibir. Di depanku. Kamu tidak punya modal untuk berteriak. Setelah mengatakan ini, Qin Feng segera mengaktifkan Phoenix Heavenly Jue. Di dalam tubuhnya, 9 dantian yang mengejutkan beroperasi pada saat yang sama, yang mana setara dengan kekuatan Wuhou 9,5 langkah, ditumpangkan bersama. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. Orang awam hanya memiliki satu dantian, yaitu seperti danau. Tapi 9 dantiannya seperti sungai besar, tidak ada habisnya. Sihir cakar elang. Yang pertama menyerang adalah Raja Elang Langit. Saya melihat tubuhnya terangkat ke udara. Lengannya melebar di udara. Dan auranya seperti elang melebarkan sayapnya. Segera setelah itu, tangannya berubah menjadi cakar dan melancarkan serangan tajam seperti hujan badai. Hus, 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 hus. Cakar tajam menembus kehampaan. Dan sinar cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring kematian raksasa. Telapak tangan penekan surga, mata Qin Feng bersinar. Dan dia menghindari semua serangan dengan keterampilan mengubah tubuhnya, sambil memanfaatkan kekurangannya. Segera setelah itu, tangan raksasa itu seperti batu kilangan, membawa kekuatan surga yang dahsyat, dan menamparkan kepala Raja Elang Langit. Bang, di bawah kekuatan yang sangat besar, kepala Raja Elang Langit meledak di tempat. Seperti semangka yang pecah. Sialan, dasar bajingan. Aku akan membunuhmu. Dua raja yang tersisa bahkan lebih marah ketika mereka melihat seorang teman mati secara tragis dalam sekejap mata. Keduanya berkumpul. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Dan menggunakan gerakan unik mereka pada Qin Feng. Serangan hiu darah. Lion Minion. Dengan restu obat terlarang dan kemarahan. Mereka meledak dengan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hati mereka begitu putus asa sehingga mereka hanya melihat kegilaan di mata mereka. Namun, Qin Feng tidak takut. Dia menggunakan gerak kaki misterius untuk menjauhkan dirinya dari dua raja surgawi yang maju selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, masing-masing tangan mengangkat topan. Salah satunya berubah menjadi terik matahari. Bersama-sama mereka berubah menjadi bulan yang cerah. Saat ini, Qin Feng seperti dewa tertinggi yang bertanggung jawab atas matahari dan bulan. Gerakan kedua dari 7 gerakan Zhenwu, matahari dan bulan bersinar bersama. Saat berikutnya, matahari dan bulan bertabrakan. Boom! Ledakan dahsyat itu seperti gunung berapi yang meletus atau planet yang bertabrakan. Energi yang melonjak langsung menyelimuti Blood Shark King dan Crazy Lion King yang bergegas. Ya Tuhan, tidak, ini sudah berakhir. Nafas kedua raja terhenti di tempat. Rambut mereka berdiri tegak. Dan mereka benar-benar hancur. Sebelum mereka bisa melarikan diri, kedua pria itu hancur oleh gelombang kejut yang mengerikan. Darah mereka muncrat dan mereka terbang sejauh puluhan kaki. Saat dia mendarat, dia sudah menjadi mayat. Qin Feng menunjukkan kekuatan sucinya. Menghancurkan 4 wuhou setengah langkah seperti memotong melon dan sayuran. Metode yang luar biasa. Hebat. Sangguan Yunqing sangat bersemangat. Seolah-olah dia telah berjalan melewati gerbang neraka dan akhirnya melarikan diri. Disimpan. Saya pikir saya pasti akan mati hari ini. Tetapi tanpa diduga, saya diselamatkan oleh Tuan Muda Longmen. Pria ini sangat kuat. Sangguan Yunqing, yang selalu mengagumi Qiang, tidak hanya bersemangat saat ini, tetapi jantungnya tidak bisa menahan detak jantungnya, dan matanya penuh kekaguman. Terima kasih. Dia melangkah maju dan mengucapkan terima kasih secara emosional. Tuan Muda Longmen, Anda menyelamatkan saya. Namun, Qin Feng memunggungi dia dan mengucapkan kata dingin. Jangan salah paham. Saya tidak melakukannya ambil tindakan untuk menyelamatkanku.
Kamu punya dendam terhadap Kaisar Kegelapan.